Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Alhamdulillah, dalam pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan tafsir surat Al-Balad. Sekarang kita masuk tafsir surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr tergolong surat Makkiyah, artinya turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, ke Madinah. Allah Azza wa Jalla bersumpah di dalam ayat ini yang pertama dengan waktu fajr. Wal fajri. Fajr, kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, berasal dari kalimat fajara. Infajara artinya terpancar. Dikatakan fajr karena saat itulah mulai terpancar cahaya. Cahaya dari kegelapan malam menjelang cahaya sinar matahari. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan Al-Fajr untuk memberikan kepada kita dua pelajaran minimalnya. Sebenarnya banyak, cuma dua pelajaran sudah cukup. Pelajaran yang pertama, Allah Azza wa Jalla menggugah hati kita, menggerakkan, menggetarkan hati kita bahwa setiap malam mesti ada fajar. Artinya setiap kegelapan mesti ada terang. Setiap ada kesulitan mesti ada kemudahan. Itu prinsip hidup. Makanya Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan wal fajr. Tadi malam kita hidup dalam kegelapan. Kalau seandainya kita tidak dibantu listrik, kita tidak bisa melihat apapun, kita tidak bisa beraktivitas. Tahu-tahu dalam hitungan 11 jam, 12 jam atau kurang dikit, mulai terpancar kembali, mulai terang. Itulah hidup. Yang kedua, di dalam Al-Fajr ini ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bahwasanya di dunia ini ada tanda-tanda atau ciptaan-ciptaan Allah yang tidak bakal disaingi oleh manusia. Karena sampai sekarang teknologi apapun belum ada yang bisa mempercepat waktu fajar atau memperlambat waktu fajar. Mau diciptakan sinar lampu misalnya untuk mengganti situasi pagi, situasi malam dengan situasi pagi, tetap tidak bakal bisa. Kenapa nggak bakal bisa? Itu yang namanya otomatis dari gerakan tubuh kita itu. Dari dalam tubuh kita. Memang butuh istirahat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami jadikan malam ini tempat kalian untuk beristirahat. Kemudian sumpah yang kedua di surat Al-Fajr ini, walayalin ashr.
dan demi malam-malam yang 10. Yang paling rajih dari kalimat dari penafsiran walayalin asyr, demi malam-malam yang 10, dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan walayalin asyr adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-a'malus salihu ahabbu fihi ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ashr Dzulhijjah." Kata Rasulullah, tidak ada satupun hari atau tidak ada hari-hari beramal saleh paling dicintai oleh Allah selain hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, sekalipun jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sekalipun jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya, dan tidak kembali satupun. Maka Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan walayalin asyr, dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang berakhir dengan puasa Arafah, kemudian juga di 10-nya dengan 10 Dzulhijjah dengan Idul Adha yang merupakan hari raya Idul Qurban. Walayalin asyr. Kemudian Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan wasyafi'i wal watr, dan demi bilangan ganjil dan genap dan ganjil. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan wujud, dua wujud, bahwa di wujud ini tidak ada kecuali hanya dua, ganjil, genap. Allah Subhanahu wa ta'ala esa, artinya berarti ganjil. Innallaha witrun, Allah itu tunggal, yuhibbul witra, dan Allah menyukai yang tunggal. Yang kedua, di wujud ini adalah wujud yang berpasang-pasangan. Makhluk ada yang berpasang-pasangan, ada yang tunggal. Langit pasangannya bumi, air pasangannya api, laut pasangannya daratan, laki-laki pasangannya perempuan, manusia pasangannya jin. Nah, itu semua makhluk. Ada yang berpasang-pasangan, ada yang tunggal. Maka Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan kalimat wasyafi'i wal watr, dan demi yang ganjil atau yang genap, wal watr, dan demi yang ganjil. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Ada yang ganjil, ada yang genap. Kita berhitung pun 1, 2, 3, ada yang ganjil, ada yang genap. Dan semua itu adalah qudratullah Azza wa Jalla, dan tidak akan pernah manusia sanggup untuk merubah itu. Sanggup untuk merubah yang ganjil menjadi genap, atau mau dijadikan semuanya genap, enggak mungkin. Tetap dalam hitungan kita pun ada yang ganjil, ada yang genap. Enggak mungkin selamanya kita berhitung 1, 1, 1, 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, enggak mungkin. Mesti ada yang ganjil, ada yang genap. Maka Allah Azza wa Jalla mengajak kita dengan sumpah-sumpah yang sederhana ini, yang tidak kebayang di dalam hati kita, di dalam batin kita, kalau ini adalah cara Allah Azza wa Jalla mengajak kita untuk berfikir. Wasyaf'i wal watr. Kalian mau mengenal dengan cara apa lagi? Kalian menanyakan bagaimana Allah, bagaimana cara mengenal Allah, enggak usah jauh-jauh, kamu kenalin aja itu angka yang genap, yang ganjil, dari mana awal mulanya? Dari mana awal mulanya? Dari perjalanan apa? Bulan. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa, apa bedanya antara matahari dengan bulan? Matahari kenapa terbit sampai tenggelam terus seperti itu langsung sempurna, sementara bulan awal terbit kecil, kemudian besar, membesar, sempurna, habis itu mengecil lagi. Apa bedanya? Apa hikmahnya?
Maka dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, tujuannya atau hikmah di balik perbedaan matahari dengan bulan adalah supaya kalian lita'lamu adadas sinina wal hisab. Kata Allah Azza wa Jalla, tujuan atau hikmahnya supaya kalian bisa menghitung perjalanan dalam 1 bulan. Oh, ini sudah 1 bulan. Oh, ini setengah bulan. Oh, ini pertengahan bulan. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Supaya kita bisa tahu. Kenapa? Kalau kita hanya berdasarkan matahari, ya kita nggak bisa haji, nggak bisa umrah, nggak bisa hutang piutang. Tagih hutang piutang nggak ada. Maka Allah Azza wa Jalla jadikan bulan dari awal kecil, kemudian besar kecil lagi, supaya kita bisa mengenal ini 1 bulan, ini 2 bulan. Subhanallah. Semua itu sudah disetting, sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian Allah Azza wa Jalla bersumpah, "Wal-laili idza yasr." Dan demi malam apabila berlalu. Allah bersumpah dengan malam, itu haknya. Tapi kalau kita bersumpah demi makhluk, haram. Ada orang kadang-kadang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, itu haram, nggak boleh. Cukup demi Allah saja. Demi Rasulullah nggak boleh. Man kana halifan falyahlif billah. Jika Anda bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah. Naam. Wal-laili idza yasr. Allah bersumpah demi malam yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi artinya di sini Allah memberikan kepada kita konsep sederhana mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang menanyakan dari mana Anda percaya kepada Allah padahal Anda enggak pernah lihat, sederhana aja kita tanya. Malam dan siang teknologi apa yang merubah itu? Sudah ada teknologi yang mampu merubah pergantian malam dan siang? Belum ada. Sudah, kembalinya kemana siapa? Kepada siapa sekarang? Ada manusia atau ada teknologi di dunia ini yang merubah peredaran malam dan siang? Belum ada. Ya sudah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah Subhanahu wa taala enggak bakal teratur. Kalau seandainya tidak ada yang ngatur peredaran malam dan siang, nggak bakal teratur. Tahu-tahu kita baru 1 jam tidur, tahu-tahu udah siang. Aduh, gimana ini? Baterainya lemah. Coba kalau bukan buatan Allah. Sekarang lihat buatan manusia. Jam. Ya, jam baterai sekarang aja dengan zaman dahulu lain sekali. Dulu yang namanya orang tua kita beli jam dikasih baterai, sekali beli sampai 7 turunan gak habis-habis. Kadang sampai ganti jam baterainya masih utuh. Sekarang 1 bulan habis. Sampai kita curiga ini jamnya kok mati lagi, apa mesinnya kotor, apain. Ternyata baterainya doang. Padahal yang dulu katanya iklannya ABC, Alkali, apa semua, tidak ada. Coba sekarang perbuatan manusia. Buatan manusia nggak tahu kita bangun jam tidur sore, tidur siang, bangun-bangun ngelihat jam 6. Pas azan lagi. Langsung bergegas buka puasa. Kenapa? Lihat jam 6, pas dengar azan. Begitu selesai makan, buka puasa, selesai ambil pakaian, wudhu, mau ke masjid, buka pintu, loh kok masih terang. Ternyata azan asar. Lihat jam 6. Innalillah, ternyata jam saya jam 6 tadi malam belum mati, baterainya belum saya ganti. Tertipu dengan buatan manusia. Tapi apa orang tertipu dengan buatan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Kita sudah settingan pokoknya jam 4:30 itu sudah terbit fajar. Pokoknya jam 12 itu udah pertengahan malam. Enggak akan pernah tertipu dengan buatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla membangga-banggakan makhluknya, membangga-banggakan ciptaannya, wajar. Walayalin ashr. Walaili idza yasr. Dan demi malam ketika berjalan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, "Wasyamsa wal qamara yatlubu hasithan, wasyamsa wal qamar," sampai akhir ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, di antara tanda kebesaran Allah adalah peredaran bulan dan bintang, yatlubuhu hasitha, yang terus mengiringinya dengan lambat. Terus, ya, kita sekarang yang kita lihat ini kan matahari. Tapi sebenarnya ternyata di balik matahari itu ada bulan. Hanya saja karena matahari, cahaya rembulan kalah dengan cahaya matahari, akhirnya nggak terlihat. Nah, buktinya kan kadang-kadang kita bisa lihat itu bulan di siang hari, tapi dia nggak ada cahayanya. Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, liyatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa matahari beredar, berjalan, bulan terus mengikutinya. Yatlubuhu hasisan. Begitu matahari tenggelam, bulan naik, terlihat cahaya dia. Makanya begitu matahari tenggelam, tahu-tahu kita lihat bulan sudah di pertengahan. Matahari tenggelam, tahu-tahu kita lihat bulan di seperempat langit. Kenapa? Ya memang dia seperti itu, mengiringi matahari terus. Yatlubuhu hasitha. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Yasin, "Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar." Enggak akan pernah bulan mendahului matahari dan juga sebaliknya, dan tidak akan pernah siang mendahului malam. Belum saatnya pagi tahu-tahu siang udah kesiangan, enggak mungkin. Itu semua settingan dari Allah yang Maha Kuasa. Maka di situ di ayat-ayat ini yang membuat heran dan membuat takjub orang-orang Quraisy. Dari mana Muhammad belajar ilmu seperti ini? Nah, makanya kalau orang-orang yang berakal, justru ketika Rasulullah dikatakan buta huruf, itu bukan cacat. Muhammad gak bisa nulis, Muhammad gak bisa baca. Apa itu cacat? Aib? Enggak, kelebihan. Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis, berarti ketika dia membaca Al-Quran, murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan. Coba kalau seandainya Rasulullah itu seorang intelektual, seorang yang jago nulis, yang jago syair, orang akan mengatakan ini paling tulisan Muhammad. Tetapi ketika beliau buta huruf, gak bisa nulis, gak bisa baca, tiba-tiba berkata yang fasih, berarti itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah dan yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Di dalam Al-Quran, Allah menyebut akal itu beberapa istilah. Akal itu di dalam bahasa Arab diambil dari kalimat aqala, yaqilu. Kalau bahasa kita kan kaf, akal. Tapi kalau bahasa Arab qaf, akal, al-aqlu. Orang Arab bilang ma fi aql. Itu kalau lagi waras, kalau lagi marah kata orang Arab ma fi mukh. Kalau orang Padang tak punya otak kok gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, akal itu bukan kaf. Kita aja yang pakai kaf itu. Sama dengan maqam. Maqam kalau dalam bahasa kita, makam. Akhirnya habis haji, habis umrah ke kuburan. Kenapa Allah perintahkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla? Jadikan makamnya Nabi Ibrahim salat, tempat salat. Padahal kan bukan makam, maqam. Maqam itu tempat berpijak, tempat menginjakkan kaki. Nah, akal di dalam bahasa kita akal, di dalam bahasa Arab qaf. Aqala yaqilu. Apa artinya? Mengikat. Kenapa orang Arab menamakan akal itu aqala dengan al-aqlu?
Karena dengan akal lah orang bisa terikat dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Dari perbuatan-perbuatan yang haram. Apa yang bisa mengontrol kita, mengikat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak benar? Akal. Di sini Allah Azza wa Jalla sebut akal dengan hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Tidak apa-apa kita belajar bahasa Arab dikit-dikit. Kita kan orang Arab. Itu orang Arab harus paham bahasa Arab kita lah. Di sini Allah Azza wa Jalla sebut akal itu dengan kalimat hijr. Berasal dari kalimat hajara. Yahjuru yang artinya menahan. Menahan. Menghajar, menghijabi. Apa artinya? Dengan akal orang akan tertahan dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Kalau tadi akal terikat, kalau ini tertahan. Kadang-kadang kita mau makan uang yang jadi kadang-kadang orang nggak punya agama. Banyak orang di dunia ini ya, orang kadang-kadang tidak punya agama. Tetapi karena punya akal sehat, punya akal normal, sehingga dia tetap jauh dari yang haram sekalipun gak punya agama. Asasnya apa? Akal. Asasnya akal. Itulah makanya Allah sebut akal di dalam ayat ini dengan hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Bukankah pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah? Sumpah-sumpah itu tadi adalah merupakan sumpah bagi yang besar, bagi orang-orang yang berakal. Artinya cukup kita berpikir, ya Allah. Maksudnya apa ini berarti? Maksudnya kita ini kalau mau menjadi orang yang baik, cukup mengambil pelajaran yang ada di sekeliling kita. Nah, makanya ada istilah orang-orang tua kita dulu, istilah mereka para petuah. Ya, menasehati orang itu kadang-kadang satu kalimat tapi langsung menusuk hati. Sudah sabar. Ada malamnya, ada siang. Itu orang langsung paham itu. Oh iya ya. Ada kegelapan ya, ada cahaya. Kalau kamu sekarang lagi kegelapan, kamu sekarang lagi ada musibah, lagi ada masalah, sabar, ntar lagi ada cahaya kok. Kan ada cahaya, ada malam, ada cahaya. Ada malam, ada siang. Oh gitu, sudah selesai. Sabar, ada panas, ada dingin. Kamu sekarang lagi panas, sabar, ntar lagi kamu akan dingin. Itulah hidup. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla mulai membahas beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Kata Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Ad? Iram dzatil imad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun sesuatu kota seperti itu di negeri-negeri mereka. Sekarang tempat mereka ini namanya apa? Kan masih ada ini. Apa namanya? Al-Ula, na'am. Al-Ula. Sekarang dibangun oleh pemerintah Arab Saudi sebagai tempat tempat wisata apa tempat maksiat tepatnya ya. Ya, kita nggak tahu ya di balik itu ya. Mungkin prinsipnya pemerintah Arab Saudi, daripada kalian bermaksiat di Makkah, di Madinah, mending saya bangunkan tempat di sana supaya kalau turun azab di sana aja diazab. Mungkin begitu. Karena ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan perang Tabuk, itu begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di depannya dihadapkan dengan perlintasan al-ula, harus lewat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung putar balik cari posisi lain. Beliau mengatakan, la tadkhulu ala haula'il qaumil mu'adzabin illa an takunu bakin
fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim an yusibakum ma asabahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu pasukan mereka di depan mereka tempat kaum Ad ini yang bekas diazab oleh Allah, itu Rasul langsung berhenti briefing pasukan. Wahai pasukanku, jangan kalian melintasi tempat ini kecuali kalian menangis. Kalau kalian tidak bisa menangis, mending cari jalur lain. Khawatirnya azab akan turun ikut menimpa kalian sebagaimana yang menimpa mereka. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cari jalur lain. Pulangnya juga begitu. Kenapa? Ini kan tempat-tempat azab. Jadi tempat azab bukan dijadikan tempat wisata. Diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa azabnya kaum Ad? Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Haqqah. Apa namanya? Wa amma Adun fa uhliku bittaghiyah wa amma Thamud fa uhliku wa amma Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah wa amma Thamud fa uhliku bittaghiyah. Mereka ini dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab yang dahsyat, angin topan yang dingin berhembus siang malam tanpa henti selama 8 layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari non-stop angin topan. Kenapa? Mereka merasa bangga, merasa aman. Tempat mereka kalau seandainya dirudal sama Amerika mungkin nggak mempan itu. Allah Azza wa Jalla katakan apa? Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka ini adalah manusia-manusia raksasa, badannya tinggi, besar, kekar, tenaganya luar biasa. Makanya kalau kita lihat bangunan-bangunan kuno termasuk piramida Firaun itu luar biasa, padahal zaman dahulu belum ada alat berat. Belum ada alat-alat seperti kren yang kita lihat sekarang. Mereka manual mengangkat batu setinggi itu. Tenaga manusia. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan azab kepada mereka sesuai dengan kesombongan mereka. Allah takdirkan kepada mereka angin topan, badai berhembus 7 malam 8 hari, siang dan malam. Apa yang mereka bisa makan? Apa yang mereka bisa kerjakan? Api-api yang mereka nyalakan berubah langsung menjadi beku. Nyalakan api langsung padam, kalaupun enggak langsung beku semuanya. Apa yang mereka bisa makan? Semua ini akibat kesombongan. Allah Azza wa Jalla mengutus kepada mereka Nabi Hud. Wa ila 'adin akhahum Huda. Sederhana. Nabi Hud hanya mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Tetapi mereka malah membangkang dan menyombongkan diri dan ingkar. Tidak ada di dunia ini Nabi yang bangsanya, negerinya masuk Islam menjadi pengikutnya kecuali Nabi Yunus. Nabi Yunus. Beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu wilayah di Irak. Di Irak. Ketika mendakwai kaumnya dan kaumnya tidak menerima dakwah, dia pun pergi. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, bersabarlah engkau atas kaum wahai Muhammad dan jangan seperti Nabi Yunus. Maksudnya seperti Nabi Yunus apa? Nabi Yunus memang setiap nabi itu diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Kalau sudah tidak diterima oleh kaumnya. Tapi bedanya kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain mau hijrah kalau menunggu perintah dari Allah. Nabi Yunus enggak. Belum saatnya diperintah oleh Allah untuk hijrah, dia sudah ngambil keputusan duluan untuk hijrah. Maka akhirnya Allah Azza wa Jalla memberi pelajaran di atas kapal-kapal mereka diombang-ambingkan lautan, harus dilempar ke lautan,
untuk beri pelajaran. Kenapa? Anda wahai Nabi Yunus belum saatnya hijrah, belum saatnya diperintah, kamu sudah hijrah duluan meninggalkan kaum. Anda kan sudah tahu suatu kaum yang ditinggal oleh nabinya hijrah mesti tinggal azabnya aja itu kaum itu. Artinya Nabi pergi azab datang sudah. Sama juga dengan orang-orang Makkah. Makanya mereka nggak mau Rasulullah itu keluar dari Makkah. Walaupun mereka mati-matian mati-matian mengganggu Muhammad di Makkah, tapi mereka nggak mau Muhammad keluar dari Makkah. Kenapa? Tahu ini kalau Muhammad keluar dari Makkah tinggal azab aja kita ini. Sama. Begitu Nabi Yunus keluar, langsung spontan di atas negeri mereka namanya negeri Nainawa. Negeri mereka pada saat itu negeri diutusnya Nabi Yunus, Nainawa. Spontan di atas mereka terlihat awan hitam menggumpal. Mereka pun sadar kalau ini azab dari Allah. Azab dari Allah. Begitu mereka sadar kalau ini adalah azab dari Allah, mereka pun keluar semuanya dari rumah-rumah mereka, suami, istri, anak kecil, ternak. Keluar mereka semua meninggalkan rumah-rumah mereka ke pegunungan. Mereka semuanya bertaubat kepada Allah. Mereka memanggil nama Nabi Yunus untuk kembali ke tempat mereka. Mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya Nabi Yunus setelah menjalankan perjalanan spiritualnya, dimuntahkan oleh ikan besar di pinggir pantai. Kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pinggir pantai itu yang disebut al-yaqtin. Yaqtin itu semangka yang di dalamnya ada makanan dan minuman. Dagingnya ia mengenyangkan, airnya ia menghilangkan dahaga. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami tumbuhkan kepadanya pohon dari semangka yang mengenyangkan dan menghilangkan dahaganya, sampai pada akhirnya Nabi Yunus kembali ke negerinya Nainawa. Kaget satu negeri semuanya sudah beriman. Kenapa kalian beriman? Gak mau diazab? Subhanallah. Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Kaumnya Nabi Yunus ketika mereka beriman, kami selamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya subhanallah, itulah satu-satunya nabi yang kaumnya beriman semuanya, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus beriman kaumnya, setelah mereka melihat azab tidak mau mereka diazab. Nah, beda dengan kaum Ad, kaum Samud yang tadi kita baca. Mereka melihat azab, menantang azab, melihat azab, malah mereka tambah berani. Mereka tambah berani. Nah, mereka melihat mendung hitam kaumnya Nabi Saleh. Mereka justru mengatakan, hadza aridu mumtiruna. Paling ini hujan nikmat kok. Masya Allah. Kaum Ad. Mereka manusia-manusia raksasa perkasa. Mereka sombong. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Kemudian wa samud alladzina jabu as-sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah menjadi rumah-rumah mereka. Belum ada alat berat, belum ada macam-macam, mereka mampu menjadikan gunung untuk rumah tempat tinggal mereka. Allahu Akbar. Sampai sekarang kelihatan kok. Bangunan-bangunan kuno itu luar biasa. Tapi itu kan tempat azab. Masa kita berkunjung ke sana? Gak boleh. Ngeri. Gak boleh kemudian kita umrah, kita haji. Ayo kita ke sana. Gak boleh. Bagaimana kita mau berkunjung? Rasulullah pada saat mau lewat aja sudah menghindar. Lah ini kita mau berkunjung. Ada pentas musik, ada sudah di sana. Ya Allah alam, mungkin maksudnya pemerintah Saudi mungkin begitu tadi. Sudah ini yang mau diazab, azab sana aja udah. Azab aja sendiri Allah. Ngeri loh.
Kita melihat mendengar kisah itu aja sudah merinding. Lah ini di sana malah joget, malah musik, malah ini udah khallu kata orang Arab. Azab-azab saja. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Saleh. Wahai Saleh, kalau memang engkau adalah Nabi utusan Allah, kalau engkau adalah benar Nabi utusan Allah, sekarang tunjukkan mujizatmu. Keluarkan dari batu besar ini onta yang besar. Permintaan aneh-aneh. Nabi Saleh memukulkan tongkatnya ke batu yang besar, keluarlah seekor onta yang besar. Onta raksasa. Berjalan di kaum kampungnya. Nabi Saleh mengingatkan naqatallahi wa suqiyaha. Wahai kaumku, ini onta bukan onta saya. Ini onta bukan milik saya, Nabi Saleh bukan. Ini onta milik Allah. Maka biarkan dia minum, jangan diganggu. Laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Kalian berbagi. Satu hari dia minum sumur, satu hari kalian minum sumur. Kenapa? Ini onta. Sekali minum sumur kering. Pindah lagi ke sumur kedua, kering lagi diminum. Pindah lagi ke sumur ketiga, kering. Itu ontanya Nabi Saleh. Nabiullah Saleh. Maka akhirnya masyarakat merasa terganggu. Maka kemudian Allah membagikan kepada mereka, laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Wahai kaumku, kalian bisa berbagi. Biarkan onta ini satu hari minum air sumur sampai kering, kalian toh bisa mengambil, bisa menyimpan untuk besok. Tetapi sehari itu kalian bisa minum susu onta sebebas kalian. Allah gantikan dengan air susu onta. Satu negeri bisa minum dari air susu satu ekor onta. Tapi yang namanya orang sombong ya. Yang namanya orang sombong itu kan luar biasa. Sebelum kena batunya ya kadang-kadang orang bilang sampai mati pun dibawa mati itu kesombongannya. Mereka akhirnya merasa terganggu, dibunuh ontanya Nabi Saleh. Maka ketika mereka membunuh onta Nabi Saleh mengatakan tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Kata Nabi Saleh, kalian telah membunuh onta saya, maka saya kasih waktu kalian 3 malam. Kalian taubat, alhamdulillah. Enggak taubat 3 malam ini kalian akan tunggu. Ternyata 3 malam mereka nunggu. Bohong ini Nabi Saleh. Malam pertama bangun, mana enggak ada apa-apa. Masya Allah, orang sombong, Masya Allah banget. Ya, memang orang sombong itu benar-benar enggak tahu diri. Malam kedua mereka tidur bangun. Mana Nabi Saleh kadzab kata mereka. Buktinya enggak ada apa-apa. Malam ketiga mereka bangun. Begitu malam ketiga, malam keempat mereka melihat awan hitam. Bukannya mereka taubat, mereka pesta. Bukannya mereka takut seperti kaumnya Nabi Yunus, mereka pesta menyambut awan hitam. Kenapa? Hadza 'aridum mumtiruna. Wah, kita bakal kehujanan ini. Sudah lama kita enggak hujan. Hujan ini bakal kita ini. Azab sudah di atas kepala mereka, mereka pesta. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, bal huwa masta'jaltum bih. Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla memecahkan awan hitam itu dengan suara gemuruh yang dahsyat, yang ekstra dahsyat. Pecah itu gendang-gendang telinga mereka. Fa'uhliku bitaghiyah. Suara yang sangat keras, petir yang sangat keras dari langit yang memecahkan pendengaran-pendengaran mereka sampai mereka pun mati ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sampai karena tingginya kaum Ad, kaum Samud ini, karena tingginya mereka, besarnya tubuh mereka, sampai digambarkan di dalam Al-Quran, kata Allah, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ibarat mereka ini pohon-pohon kurma
pohon-pohon kurma yang sudah mati, yang tertanam kokoh di dalam tanah tapi sudah mati, itulah gambaran mereka ini. Manusia raksasa soalnya. Subhanallah. Ka'annahum ajazu nakhlin khawi. Habis. Tamat riwayatnya kaum Nabi Saleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza arada biqaumin rahmatan akhadha nabiyyaha qablahum." Allah itu kalau hendak merahmati suatu kaum, maka Allah mesti memanggil nabinya terlebih dahulu. Nabi kita Muhammad dipanggil terlebih dahulu. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla hendak mengazab suatu kaum, maka Allah Azza wa Jalla akan mengazab mereka sementara Nabi mereka hidup menyaksikan azab itu. Kemudian yang berikutnya, wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad. Kaum Fir'aun dzil autad yang mempunyai bangunan-bangunan yang besar, pasukan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negerinya, fa aktsaru fiha al fasad, lalu mereka berbanyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu, fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, maka Allah Azza wa Jalla menyimpahkan kepada mereka cambuk azabnya, cemeti azabnya. Ada 3 kaum yang Allah berikan pelajaran kita sini. Kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun sampai mengaku ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla utus kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam di tengah-tengah kezaliman Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mulai terancam dengan ancaman Fir'aun, Nabi Musa alaihi salatu wassalam melarikan diri dari Mesir. Kemana dia? Ke Baitul Maqdis. Sampailah dia di tempat kaum Madian. Sampai di sana Nabi Musa, kemudian dia sampai pada akhirnya bertemu perjalanan, dia bertemu dengan Syuaib. Ada yang mengatakan Syuaib Nabi, ada yang mengatakan bukan, Syuaib orang yang saleh. Kemudian dinikahkan dengan putrinya, salah satu dari putri Syuaib, dengan syarat untuk berkhidmat di rumahnya Syuaib selama 8 tahun. Maharnya itu. Jadi boleh seorang ayah memberikan mahar kepada anak perempuannya, atau syarat, kamu boleh nikah dengan anak perempuan saya. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kamu jadi manajer dalam perusahaan saya ini, kamu pegang perusahaan saya jadi manajer selama 8 tahun, selama 10 tahun, selama 15 tahun. Kalau dia sepakat, ya itu sudah syarat. Boleh. Itu Syuaib. Uridu an unkiyaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj. Fa in atmamta 10 famin indik wa ma uridu an asyuk alaik. Saya ingin menikahkan engkau wahai Musa dengan salah satu dari putriku ini, dengan syarat engkau membantu saya selama 8 tahun di sini. Kamu lihat saya sendiri sudah tua. Nah, Musa berpikir 8 tahun, toh saya juga kalau mau enggak 8 tahun mau ke Mesir, mau kemana juga enggak punya tempat. Mau ke Mesir ya bisa-bisa dibunuh. Mau kemana juga. 8 tahun. Kalau kamu mau menyempurnakan 10 tahun itu bonus. Itu bagus, enggak apa-apa. Ada sebagian riwayat mengatakan Musa mengambil 10 tahun, ada yang mengatakan ngambil 8 tahun. Sudah selesai. Membantu mertuanya, mengembalakan kambing, membantu mertuanya dalam segala hal, Masya Allah. Maka ini termasuk hukum syariat kita. Boleh bagi seorang tua memberi syarat kepada menantunya, syarat yang tidak memberatkan. Boleh kamu nikah dengan putri saya, tapi dengan syarat
saya tidak mau putri saya kamu bawa ke tempatmu. Kamu bawa ke Saudi, kamu bawa ke Sumatera, ke Sulawesi, saya nggak mau. Selama berapa lama? Ya pokoknya sampai saya meninggal misalnya. Ya sudah, kalau memang itu disepakati, ya sudah, al-muslimun ala syurutihim, itu sudah syarat. Nah, boleh, kisah Nabi Musa. 8 tahun selesai, Nabi Musa diperintah oleh Allah Azza wa Jalla kembali ke Mesir. Yang bakal dihadapi siapa ini? Mantan orang tua asuhnya dia. La haula wala quwata illa billah. Berat. Pergi deg-degan. Pergi deg-degan ini. Ini Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk kembali ke Mesir. Sementara dia punya dosa latar belakang, dulu pernah membunuh orang dari keturunan Fir'aun. Musa berpikir, ini saya mau ke Mesir ini, apa mungkin kasus saya dulu sudah terlupakan? Seperti kasus korupsi di Indonesia yang gampang dilupakan. Atau jangan-jangan masih diingat. Karena kalau masih diingat berarti saya datang langsung ditangkap. Berangkatlah dia dengan istrinya. Berangkat dia dengan istrinya. Begitu sampai di dekat bukit Sinai, Nabi Musa melihat api dari arah bukit. Ada api. Dia berpesan kepada istrinya, tunggu kamu di sini wahai istriku. Saya kok melihat ada api di bukit Sinai. Barangkali bisa menemukan orang di dekat api itu. Atau kita bisa mengambil api untuk menghangatkan tubuh kita. Ternyata begitu datang, Masya Allah. Ternyata api itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Nabi Musa pertama kali menerima wahyu. Ternyata cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Selanjutnya, wahai Musa, saya adalah Tuhanmu, Rabbmu, dan engkau sedang berada di tempat yang suci, maka lepaskan kedua sandalmu. Disitulah Nabi Musa pertama kali menerima wahyu, dan wahyu pertama kali Nabi Musa dapatkan perintah untuk ke Mesir dakwai Fir'aun. Pusing Musa. Waduh, berat banget ya Allah. Berat. Maka tidak ada jalan bagi Nabi Musa. Pertama kali Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepadanya untuk melemparkan tongkatnya. Lemparkan tongkat. Dilemparkan tongkat berubah jadi ular. Setelah itu suruh ambil berubah jadi tongkat lagi. Setelah itu kemudian Allah perintahkan Nabi Musa, coba jepit kedua tanganmu di ketiakmu. Kemudian dijepit, begitu selesai dikeluarkan keluar cahaya. Supaya apa? Allah hendak meyakinkan, wahai Nabi Musa, lihat. Kalau ular aja bisa berubah jadi tongkat, tongkat aja bisa berubah jadi ular, apalagi Fir'aun. Kecil. Itu maksudnya. Tanganmu kamu jepit di ketiakmu keluar cahaya, itu sangat gampang bagi Allah, apalagi cuman Fir'aun. Kasih mujizat. Tongkat, nih tongkat. Mujizat. Maka Nabi Musa berpikir, iya ya Allah, tapi saya ini kan gak fasih dalam berbicara. Takutnya mereka akan mengejek saya karena lisan saya yang pelok. Lalu gimana? Ya, tolong saudara saya Harun juga diangkat sebagai nabi untuk menguatkan saya, untuk support saya. Maka Allah pun mengangkat Harun sebagai nabi, dan kemudian perintah untuk mendatangi Musa wa Fir'aun, mendakwai Fir'aun, dan ternyata tambah sombong. Fir'aun tambah menjadi-jadi, tambah sombong. Sampai pada puncak kekuasaan Fir'aun, dia pun sudah mulai gusar galau dengan Mesir, dengan Fir'aun, dengan Bani Israel. Ke Bani Israel dari satu sisi mereka ini kan pendatang di Mesir ini. Ya, subhanallah ya. Yang namanya Bani Israel, Allah Azza wa Jalla selamatkan dari cengkraman Fir'aun dengan Nabi Musa.
Begitu mereka sampai di Baitul Maqdis, mengkhianati Nabi Musa. Pengkhianatan demi pengkhianatan kepada Nabi Musa. Nabi Harun mereka hianati. Nabi Yusha mereka hianati. Nabi Samuel mereka hianati. Panglima mereka Talut mereka hianati. Nabi Zakaria mereka bunuh. Nabi Yahya mereka bunuh. Nabi Isa mereka hendak membunuhnya, menyalibnya, tapi Allah Azza wa Jalla mengangkatnya ke langit. Makanya akhirnya Allah Azza wa Jalla mengazab orang-orang Yahudi. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Kata Allah Azza wa Jalla, dan saya mengumumkan bahwasanya sampai hari kiamat akan ada terus-terusan orang-orang yang menyiksa Yahudi, mengazab Yahudi itu. Makanya mereka nggak pernah tenang Yahudi itu. Ngumpul aja mereka di Israel. Mau kemana mereka nggak tenang. Kata Allah, saya akan utus kirim di hari kiamat, ada aja orang manusia-manusia yang bakal menyiksa Yahudi itu. Di zaman Bahtansar, habis mereka dibantai sama Bahtanasar. Bahtanasar juga kafir, tapi dia doyan minum darah Yahudi. Di Jerman, Hitler senang dengan darah Yahudi, padahal dia sendiri juga kafir. Mereka melarikan dari kejahatan Raja Baitul Maqdis. Mereka bikin perkampungan di Tabuk. Mereka bikin perkampungan di Khaybar. Mereka bikin perkampungan di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Banu Nadir, Yahudi semua itu. Mereka nyaman, bikin benteng, nanam kurma, mereka hidup di Makkah, di Tabuk, di Khaybar, Bani Quraidah di Madinah. Ternyata begitu datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di Tabuk mereka diusir lagi, kembali lagi ke Syam. Di Khaybar diusir lagi, kembali lagi ke Syam. Kemudian di Madinah, di zaman Umar bin Khattab bersih semuanya, Banil Mustalik semua bersih. Semua Madinah, Makkah bersih dari orang-orang Yahudi. Lari lagi mereka, kembali lagi ke Syam. Kembali lagi ke Syam. Sampai sekarang gak tenang gitu Yahudi. Belum lagi selesai urusan dengan Hamas, urusan lagi dengan Lebanon, Hizbullah. Belum lagi urusan Hizbullah selesai, Houthi Yaman. Belum lagi Houthi Yaman selesai, Iran. Semuanya saudara kembar. Sama-sama didikan Yahudi. Saudara kembar, ribut sendiri mereka. Hizbullah ya Syiah juga, Houthi Yaman ya Syiah juga, Iran ya Syiah, semuanya satu nenek moyang. Siapa? Abdullah bin Sabah, pendiri Syiah Yahudi juga. Jadi sama-sama saudara kembar lagi ribut. Itulah doanya kaum muslimin. Allahumma ahliki zalimin bil zalimin. Ya Allah, binasakan orang-orang yang zalim sama-sama orang yang zalim. Firaun diselamatkan. Puncak kemarahan Firaun itu ketika Firaun sudah mengeluarkan undang-undang, kita akan habisi Bani Israel. Biar tidak tersisa Bani Israel. Maka malam itu juga Musa perintahkan Bani Israel untuk meninggalkan Mesir sesegera mungkin. Karena memang Bani Israel bukan Mesir asal negeri mereka. Bani Israel itu Palestina. Dari Nabi Yakub, mereka kemudian masuk ke Mesir, itu dari jalur Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, kemudian diambil oleh orang yang musafir dan dibeli Raja Mesir. Masuklah kemudian Bani Israel dari jalur Yusuf. Kemudian perjalanan Yusuf menjadi menteri perekonomian di Mesir, sampai akhirnya saudara-saudaranya, ayah ibunya datang ke Mesir, 11 bersaudara, maka dari situlah berkembang Bani Israel di Mesir. Nggak sadar kalau Fir'aun ini adalah bakal menjadi sumber kehancuran dia. Berkembang, maka Fir'aun pun memutuskan saatnya kita bersihkan Mesir dari Bani Israel. Maka malam itu juga Musa perintahkan Bani Israel untuk berhijrah. Dan kemudian ketika mereka di depan lautan dan di Laut Merah, Allah perintahkan Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan, laut pun mengering. Mereka menyeberang lautan dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla di laut. Masya Allah. Jadi dari pelajaran-pelajaran kisah-kisah sejarah ini,
Kenapa Allah Azza wa Jalla mengabadikan kisah-kisah seperti ini di dalam Al-Quran? Untuk pelajaran kepada kita bahwa yang namanya kesombongan di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang kedua, bahwa yang namanya kesombongan di dunia ini mesti akan berakhir dengan kehinaan. Dan itu sudah nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haqqun 'ala Allah la yartafi ahadun fid dunya illa wada'ahu Allah. Hak bagi Allah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka ingin berkuasa, yang suka ingin tinggi, ingin ditinggikan, kecuali Allah akan rendahkan, Allah akan hinakan. Itu sudah nasib. Maka 3 pelajaran dari kaum ini semua dia sumpah-sumpah tadi ini, subhanallah. Maka ini juga adalah kaitannya kepada kita dengan tazkiyatun nufus, untuk kita selalu membersihkan hati, bahwa tidak ada di dunia ini yang kita sombongkan. Apapun yang kita punyai, orang lain lebih banyak yang dia punyai daripada apa yang kita punyai. Apapun yang kita peroleh, orang lain lebih banyak yang dia peroleh. Apapun yang kita miliki, orang lain lebih banyak yang dia miliki. Maka cara menjaga nikmat Allah Azza wa Jalla adalah dengan rendah hati, dengan ibadah, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu semakin baik, semakin rendah diri. Dulu orang-orang tua kita menasihati kita untuk meniru ilmu padi, makin berisi makin tunduk. Naam, dan itulah barakallahu fikum, kita harus ingat bahwa yang namanya balon yang biasa kita tiup mainan anak-anak, makin besar makin cepat pecahnya. Sama juga kita manusia ini, perasaan kita makin besar, sombongnya kita makin besar, makin cepat meledaknya karir kita, makin cepat hancurnya. Belajar dari situ. Ya, balon itu kalau kita tiupnya walaupun sebenarnya masih bisa besar lagi, tapi kecil aja kita biarkan, pecahnya lama. Tapi kalau kita tiup terus cepat meledak. Sama, kita juga manusia, kalau sombong hanya karena tiupan orang, kalau kita sombong dengan apa yang kita miliki, apalagi sampai merendahkan orang, menghinakan orang, maka itu adalah sama kita sedang menggali kuburan kita sendiri. Na'am, wallahu alam bis-shawab. Barakallahu fikum, walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal sambil kahwa, sambil ada yang